Aja berarti masih kecil dia. Masih kecil, mungkin masih TK dia. 3 tahun, 4 tahun ya. Udah ngalamin kayak gitu. Jadi aku Angel selama Angel enggak genap 1 tahun sih. Aku yang nanggung makan bro. Aku ngamen, aku parkir. Makanya aku juga pernah aku bilang aku jual obat. Tapi kan bukan obat apa distro koplo gitu aja. SD. Ya karena aku nggak dikasih makan. Nah, karena aku sudah jarang pulang kan, aku pulang, anak kok suka keluyuran, anak kok nakal benar, dasar Madura. Padahal dia orang Madura. Oh gitu ya? Suka keluyuran nakal kamu ini. Aku di rumah nggak dikasih makan. Aku kan keluar biar aku cari makan untuk diri sendiri. Oh pantas pemikirannya dewasa. Karena memang dari kecil harus dipaksa untuk dewasa. Asli bro. Di dekat rumah itu ada pabrik roti. Setiap hari jam 11 siang sampai jam 12 itu kan jam istirahat. Aku ke situ, aku minta armah roti. Jadi armah roti itu gimana? Roti yang tidak bisa dijual. Roti kosong, roti yang berjamur. Iya. Itu aku makan juga. Reject kan lah, roti reject. Iya, roti yang berjamur aku makan. Roti yang udah busuk banget, jadi jamur aku kopek, sisanya aku makan. Sama roti yang gosong, roti yang masih gagal lah, yang patah. Itu SD? Gimana? SD kelas 4. Gila. Itu aku makan dulu. Setiap kali akan waktu itu kan jam segitu kan sudah pulang sekolah tuh. Jadi aku makan di pinggir jalan gitu, di emperan-emperan ruko, di masjid. Aku makan itu. Waktu itu aku, kok gini benar hidup ya. Makanya figur bapak sampai detik ini aku nggak ada. Pembapaan itu aku nggak dapat. Makanya aku bilang sama Angel, kalau bisa aja kamu jangan nikah sama polisi gitu. Sampai gitu ya? Jangan pacaran sama polisi. Sampai gitu ya? Gak rindu lagi bro. Karena apa gak rindu. Aku sebenarnya cari laki-laki yang bisa ditanya sampai ke hubungan. Iya. Karena kekerasan tadi. Iya, sebajingan itu. Dan itu di depan mataku. Pistol ini kan laser dia. Pistol bro. Parah. Makanya kalau ngomongin kayak hidupan ini, 1 teko kopi itu kurang. Kalau cerita ya. Kekerasan dari kecil. Dan setelah aku belajar gitu kan, aku konseling juga sama orang, bukan konseling sih, cuma kayak cerita curhat gitu. Kamu nggak jadi bencong, kamu nggak jadi gay, itu sudah bersyukur. Itu yang tadi aku mau itu luar biasa. Kenapa nggak jadi bajingan gitu, yang pertanyaan gitu. Padahal tapi gini lah, aku kan sudah didoktrin sama keluarga aku. Pas temanku pakai di depan aku sudah pegang. Oh udah pegang? Sudah pegang aku itu. Tapi doktrinnya masih nempel? Masih nempel. Kamu minum darah itu. Aku sudah pegang itu kan. Itu narkoba, itu bom. Pas aku sudah pegang tiba-tiba plak, kayak ingat muka Bugem. Ingat muka mama aku. Posisinya itu sudah 1 tahun close kontak. Kayak tiba-tiba dikasih memori gitu loh. Pas aku ingat, aku tahu. Mungkin kalau aku lanjutin itu, aku bukan jadi Rio yang sekarang. Paham gak sih kan? Aku bukan jadi Rio yang sekarang. Makanya aku bisa survive sampai saat ini ya karena kemurahan itu. Mas, pernah gak bertobat dengan keyakinan yang lama? Maksudnya bertobat dengan keyakinan yang lama? Ya menjalankan keputusan rukun iman, walaupun dalam tekanan keluarga seperti itu, kayak aku harus berdoa sama Allah gitu. Aku ngaji kok. Berarti menjalankan keputusan? Ya masih. Omku sendiri loh. Omku sendiri.
Makanya doktrinnya itu kan. Makanya doktrinnya masuk. Bayangkan, aku kelas 3, kelas 4 SD didoktrin seperti itu, bro. Apa enggak aku lulus SMA jihad? Emang dulu kayak gitu kan? Iya. Emang kayak gitu. Makanya aku pernah ceritakan, aku waktu SD waktu di Madura itu sampai aku berpikir, kayaknya semua satu bumi ini Islam, satu bumi ini iya. Madura. Iya. Bener ya omongan sutradara Muslim. Kenapa? Dia kan Madura. Iya. Dia ngomong gimana? Kata dia, jadi cita-citaku itu bukan jadi guru, tapi jihad kata dia. Iya. Saking kencengnya kayak semua itu Islam, selain Islam kafir, itu doang dua kata dia. Jadi nggak ada Buddha gitu. Kalau ada soal kafir. Ada gereja nggak di Madura? Di zaman itu, setahun Mas Rio. Nggak ada. Aku aja nggak tahu gereja itu apa dulu. Dan pas aku pulang kemarin, kami mampir di gereja. Gereja itu ruko, di dalam ruko. Anda, jadi ini ruko, di dalamnya ada ruko lagi. Iya, aku pernah sih datang ke kayak gitu juga sama. Jadi pas kita di gerbang, ada satu lubang kecil, lihat siapa ya? Ada keperluan apa? Gila. Iya, waktu itu Bugeng disuruh ngisi di situ. Saya anak dari ibu dia. Oh, iya. Oh ya baik. Baru dibukakan pintu. Banyak cuman. Nggak terlalu sih. Kayak kumpul. Ya, dan itu ya Cina. Terisolir. Ih, iya dong. Cuma sampah doang. Yang lain enggak. Mereka sudah berbentuk gereja. Cuma sampah doang. berarti sampai isu itu ya. Harus jadi apa pokok doa. Dan itu nggak jauh dari rumah kami sebenarnya. Nggak jauh dari rumah kami yang asli. Kalau aku ya didoktrin dia. Tapi kamu kan nggak dapat kekerasan. Dapat Fisik? Fisik. Oh, dapat ya. Tapi bukan dari bapak kandungku, tapi dari kayak kakekku gitu kan. Aku nakal bro. Kalau aku ya dapat sendiri. Nah kalau bapak sendiri nggak mungkin aku nangis kalau aku dipukul, masih ingat gitu. Terus bapakku bilang nasihatin aku lah gitu, nggak mungkin aku nangis dong, karena waktu itu memang aku dipukul itu bukan sama bapak kandung, tapi aku berharap bapak kandung itu nggak mungkin kayak ini gitu loh. Iya. Makanya dari omongan pun udah kayak bikin aku nangis gitu. Sampai abang Tuhan itu Kristen aja nggak expect aku. Aku ketika di Kalimantan tuh merasa dijebak sebenarnya. Oh ya? Karena kan gini. Di Kalimantan umur lulus SD. Aku lupa pokoknya tahun 2015. Lulus SD. Sudah SMP kan SMP kelas 2. SMP kelas 1 kan di SMP Bali Songo Semarang. SMP kelas 2 di Sini. yayasan sini yang Kristen ini. Jadi pas datang ke sini kan beda nih kultur agamanya beda nih. 360 derajat berbeda. Berarti pas kaget dong. Itu dia. Jadi gini. Pas aku di Semarang kan aku sudah kena tipis 2 kali. Busa setipis ini bro. Kadang kita baring loh. Kerasa dingin ini. Aku ngerawat diri berat kayak gitu. Aku cari makan sendiri. Itu Angel sudah kesini. Oh udah duluan. Karena kan aku bilang Angel kan di Jawa kan enggak. Gitu kan cari makan sendiri, sekolah sendiri dan sebagainya. Akhirnya pas puji Tuhan Bugem itu lagi lancar di Malaysia. Untuk dijual lagi. Oke. Nah, dijual lagi di Malaysia. Lagi lancar dapat berkat. Kalau tidak salah berkatnya itu 9 juta. Sisanya. Tiba-tiba dia ingat aku, dia pulang lah ke sana. Dia bayar sekolahku yang ternyata kan Bugem kan rutin bayar setiap bulan, ternyata nggak dibayar. Itu kan dia bayar kan dia transfer kan untuk aku jajan, untuk aku makan sama berarti sekolah. Mikirnya gila banget ibuku enggak. Nah itu dia, itu yang semakin mempertegas pemikiran aku sama seperti itu. Jadi kayak aku dibuang gitu loh. Iya makanya sempat termakan. Iya. Makanya aku sudah pegang itu.
sudah pengen tiba-tiba teringat gitu loh, nggak tahu, mungkin Tuhan sudah bekerja itu. Ya. Nah, karena aku sudah capek kan hidup sendiri gitu kan. Sudah hidup sendiri, hidup terpisah dengan harapan. Kita tinggal satu atap Di Kalimantan. di Kalimantan. Iya, satu rumah lah. Mau kita susah Udah sama- expertnya di situ, Bang. Nah, Oke. sudah Gas. sampai ke sini, ternyata aku dimasukkan ke asrama. Jengkel lagi jadi orang merasa dijebak jadinya. Sampai Kalimantan kok taunya di asrama, tahu gitu mending aku di Jawa. Hidupku bebas, sekalipun aku susah gitu loh. Tapi aku bebas ngatur diriku sendiri. Sampai di Kalimantan masukkan di asrama dan tidak langsung aku terima Tuhan. Gak langsung aku terima. Kan Tuhan. kaget dong di sini. Wah, Kristen. Oh, iya dong. Apa ketemu orang Daya? Ditanya sama guru, agama apa gitu? Enggak. Karena kan di rapotku kan masih Islam. Oh. Rapotku, rapot wali songo kok. Pelajaran Oh, iya. agama Islam loh. Ijo-ijo berarti. Jadi 5. Agama Islam gitu kan. Mata Maksudnya pelajaran tuh, agama. iya. Widih. Ada Fikih. fikih, akidah akhlak, baca Hadis. hadis, baca tulis BTQ. Quran, BTQ, baca tulis baca Quran. Quran. Sama yang satu aku lupa. PAI. Iya, Pelajaran agama Islam PAI. Agama Islam, pelajaran agama kan ada jadi 5. Iya, aku juga sekolah SMP itu di yayasan Islam Terpadu. Di IP Yayasan Islam Terpadu. Jadi pelajarannya sama kayak gitu. Jadi dipecah pelajaran. Kalau aku tuh yayasan Wali Songo. Kalau Wali Songo itu kayaknya Walid ya. Tahu kan? Iya, maksud situ. Agama aku. Pelajaran itu sama di sekolah. Ada. Satu momen lucu. Waktu itu kelas kami jadi petugas upacara. Oke. Pas aku baca undang-undang, Nah, kan ada tulisannya undang-undang dasar. atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ketawa satu lapangan, bro. Karena bagian Allah yang aku tekankan. Jadi paham loh. Kalau biasanya temenku, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang nilai dan keinginan luhur. Aku atas berkat Allah yang Maha Kuasa, ketawa satu lapangan. Oh, sebagian baca undang-undang dia. Iya, aku baca Dengan undang-undang. keras ya. Jadi, karena ya waktu itu dokter Kristenan masuk kanan keluar kiri. Belajar agama Islam aku ikut. Cuma belum sepenuhnya terima. Doa pagi aku ikut, doa malam baca Alkitab ikut aku. Memang sekedar ikut aja karena aturan sekolah gitu. Iya, karena asrama. Enggak dengan mayoritas Kristen. Iya. Kalau sih ya aku bilang ya aksi bullying, tapi itu bukan agama, itu suku. Bukan agama. Karena kan mereka sudah notice aku Madura. Mulai mempelajari atau lebih tahu tentang Kristen pas di fase seperti apa? SMA. Oh, SMA. Di sini juga. SMA Oh, di dulu. Sekayam. Sekayam. Tertarik? SMA itu pun ya cuman ikut-ikut aja awalnya. Berarti belum ngerti sampai Tritunggal gitu enggak dong? Enggak. Aku Tritunggal belum terlalu gimana masalah itu ya. Jadi ya Kristen aja lah gitu. Jadi Kok bisa mulai ya udah aku mau mulai itu? Di mana di titik apa itu? yang pas aku sakit, yang aku mencarakan diriku sama Tuhan, Yang nggak hepatitis, bisa mati itu. Itu apa namanya? hepatitis B. Oh, hepatitis. Jadi aku sudah mau kelulusan kan. Jadi masuk kan COVID 2020 20 ya. Jadi seminggu sebelum kami ujian, aku pergi ke Pontianak. Aku tes medical Ujian check up. polisi itu? Bukan, tes medical check up. Ketika aku tes nanti, aku sudah mempersiapkan itu. Oke. Entah di gimana atau apa gimana. Jadi aku duluan. Jadi biar aku tahu, dan aku ceknya tuh di room kit TNI. Rumah sakit TNI Angkatan Darat di Pontianak sana. Emang mau jadi TNI kan? Tentara polisi, tentara, pokoknya berseragam lah. Abdi negara. Abdi negara. Pokoknya aku tuh sudah mau tes Akpol, Bintara TNI sama IPDN. Tahu IPDN kan? Cek di sana, aku terima suratnya, di situ aku serasa
dunia ini runtuh bro. Prak. Aku seperti tentara yang gugur sebelum perang. Udahlah dokternya itu pun agak resek dokter tentaranya itu. Aku diterima. Kenapa bu, aku bilang aku sehat-sehat aja, aku bilang. Langsung ngegas dong, nggak terima. Aku sehat-sehat aja, aku bilang. Aku lihat itu, wah, semuanya kamu baik, cuman ada satu kekurangan kamu, yaitu di anak kamu ada penyakit hepatitis B. Dan setelah dia cerita semacam HIV, bu, saya ini saya menjaga fisik bu, saya menjaga kesehatan. Ini penyakitnya dari mana? Dari keturunan. Baru Bugeng cerita hepatitis ini kalian suka main perempuan kan gonta-ganti. Makanya imbasnya ke Bugeng sama kamu. Jadi ke Bugeng itu dia penyakit kelamin sudah pernah. Sorry, ngomong hepatitis dulu. Jadi tahap hepatitis itu spilis, hepatitis HIV gitu. Bukan itu. Bapak kan sumber penyakit. Sumber penyakit dia sama ibuku nurunin apa penyakit kelamin, entah sipilis atau apa sih kurang tahu. Pas ibuku hamil aku nurun yang bagian hepatitis ini seperti HIV, penularan itu hubungan seksual, darah, seperti HIV lah, makanan enggak. Oke. Dari dalam ini. Iya, dari dalam. Oke. Jadi hepatitis B nya itu nurun dari papa. Oke. Dan itu tidak ada gejala seperti orang sehat. Makanya bahayanya hepatitis ya gitu. Dia sekarang kalau HIV dia nampak. Iya benar. Hepatitis enggak nampak dia. Kayak orang sehat. Kalau udah apa ya stadiumnya gitu. Tahu-tahu parah. Tahu-tahu sudah masih saat itu hatiku sudah rusak, sudah 90%, cuman belum segitu. Hepatitis kamu sudah parah, sudah menuju ke sirosis hati. Kalau kamu sudah sampai di sirosis hati, satu langkah lagi sudah kanker. Lama, saya sehat bu. Saya sering binsik tiap sore, tiap hari lah. Tapi kok bisa seperti ini? Ya memang itulah hepatitis. Tahu-tahu dia sudah parah. Tahu-tahu sudah komplikasi. Apa ndak runtuh rasa dunia nih? Aku kepahitan sama Tuhan juga. Tuhan, aku sudah mau ikut Tuhan nih. Tapi kenapa aku diuji lagi? Sudah masa kecilku suram. Iya benar. Otomatis aku sudah merasa tidak punya masa depan. Iya benar hancur. Waktu itu kan masa depan kita namanya profesi cita-cita kan ya tentara, polisi, berseragam deh. Iya. Kalau kita sudah punya penyakit itu, 100% kita tidak bisa daftar lagi. Sudah masa kecil suram, masa depan hancur. Paham kan maksudnya kan? Iya. Jadi aku seperti runtuh dunia, sudah hilang arah. Tinggal nunggu mati aja gitu. Iya. Aku mau kemana nggak tahu. Dan rupa, ya kan? Pelan-pelan aku sudah mau terima Tuhan, aku ikut Tuhan. Tapi ketika aku sudah mau merancangkan masa depan, aku dapat hal yang kayak gitu. Dan tiba-tiba aku dapat apa ya, semacam mungkin Tuhan kasih penguatan buat aku lah di Amsal. Karena masa depan suku ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang menjadi kuat. Ya. Oke Tuhan, mungkin Tuhan mau pakai aku. Singkat cerita, aku pegang itu surat kan, suratnya masih ada. Wow, masih ku simpan. Jadi kesaksian pula. Suratnya masih ada kan, dipegang dia. Nah, Bugem itu kayak ngomong lah. Tuhan mau kamu jadi pendeta. Tuhan mau pakai kamu jadi pendeta. Enggak, Bugem nangis waktu tahu hepatitis. Di depan aku enggak, tapi enggak tahu ya di hati dia, di saat dia sendiri. Bugem kan baru tahu. Wah, anakku kena juga gitu. Jadi Tuhan mau kamu jadi pendeta. Sebenarnya dari SMA beda si pendeta itu dari aku SMA. Dan dasi itu baru aku pakai aku di STT. Bayangkan itu dari SMA Bugem. Makanya ya mungkin itu memang caranya Tuhan tangkap aku. Ya, jadi ibaratnya Bugem itu mau bawa aku ke Tuhan, tapi aku lari gitu bro. Akhirnya Tuhan gerak, Tuhan sendiri yang tangkap aku. Iya betul. Nah, betul. Jadi Bugem sering menyerahkan Tuhan mau kamu jadi pendeta kan di perjalanan pulang. Sampai aku ngomong gini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau aku jadi pelayan, tidak usah jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan. Tuhan sembuhkan aku. Sekalipun ini mungkin gak bisa sembuh, ya setidaknya di lebih baik. Jadi statusnya itu kan disuratkan aktif. Aktif artinya virusnya ada dan dia bekerja dan dia menjalar kemana-mana.
Singkat cerita aku minum obat dari dokter, aku minum jamu dugem kan Madura kan serba jamu bro. Minum jamu, temulawak, kunyit dan lain sebagainya. Singkat 3 bulan aku periksa lagi dari aktif ke non reaktif. Bukan mati ya? Bukan mati. Karena memang virusnya tidak bisa Nggak mati, bisa mati, ya. Nggak bisa mati. Dia permanen. Dari aktif ke non reaktif artinya virusnya ada tapi dia tidur. Berarti Dia virusnya diam. nggak bekerja gitu? Nggak bekerja, diam gitu. Dan itu sebenarnya normalnya paling singkat 1 tahun. Oh, Baru dia virusnya seperti itu, karena obatnya banyak sekali obatnya. Satu kresek bro obatnya. tiap hari itu ya? Setiap hari 1 genggam aku. Mungkin total 1 genggam aku Enak minum. banget ya? Iya. Tapi aku minum itu tapi nggak semua, sama ngambil jamu. Ini bukan iklan jamu ya. Bukan endorse jamu ini. Aku minum itu kasih 3 bulan kita cek dan dari aktif ke non reaktif. Adik kamu minum apa? Ya minum obat dari Pak Dokter tapi nggak semuanya. Masih ada saya bawa sisanya. Sama saya minum jamu. Wah, ini luar biasa, ini lumayan cepat. Karena normal itu 1 tahun. Baru dia statusnya non reaktif. Gitu. Cuman ya ini lumayan cepat lah. Dari situ, wah ini aku harus tepati janjiku. Akhirnya aku mau pelayanan. Oh, berarti sebelum itu udah janji dulu sama Tuhan? Ya, aku bukan janji, aku ngomong gini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau aku jadi pelayanmu, sembuhkan aku. Sekalipun nggak sembuh, lebih baik. Makanya dalam waktu 3 bulan Tuhan menjawab doaku. Oh, 3 bulan? Aku 6 bulan. 3 bulan. Dan di situ aku berpikir kalau cuman bugem yang berbicara, bugem yang bertindak, aku nggak bisa seperti ini. Tapi karena Tuhan yang langsung pegang aku, Tuhan tangkap aku, makanya aku bisa sampai. Tapi kayak Bung pernah bilang sama aku, dia itu pernah aku nasihatin gitu, tapi dia bilangnya kan Bung yang gitu Tuhan bukan aku. Ya aku pernah nyeletuk kayak gitu. Makanya juga sampai bukan satu momen sering. Waktu aku SMA kan aku bandel juga. Sampai dia ngomongin, kamu itu anak pendeta, mama kamu pendeta, masa nanya kayak gitu. Aku gas balik bro, yang pendeta tuh mamaku, bukan aku. Diam kalian. Sampai gitu bro, guru lah aku gitu kan. Nggak terima ya kalau dibawa nama gelar pendeta itu. Yang pendeta kan mamaku, bukan aku manusia biasa, aku bilang. Makanya waktu aku ngambil rapot adekku, itu kan aku sudah lulus STT. Pak pendeta, malu aku bro. Malu aku, Pak pendeta, agak pendek gitu lah. Aduh, padahal dulu aku asli. Mungkin ya orang bilang jilat udah sendiri, ya itulah dia. Oh, dari kejadian mukjizat gitu kan? Iya, bisa. Dari mukjizat itulah putuskan untuk ya udah aku ikut Tuhan. Ya, aku jadi pelayan. Belum terbayang untuk jadi pendeta waktu itu. Belum. Hanya sekedar menjalankan aja. Iya, sekedar mimbar. Dulu aku maunya tuh jadi pelayan Tuhan, nganterin dugem ke sana sini ke pelosok kampung-kampung, itu juga pelayanan. Itu doang. Iya. Nah, cuman karena sering berjalannya waktu, karena kebutuhan dan karena aku lihat di sini masih banyak orang-orang yang harus dilayani, kayaknya nggak bisa kayak gini deh. Aku harus terjun langsung. Sih. Makanya aku jadi masuk SD. Tapi nggak awal-awal, aku kan mulai baru juga ya. Gimana cara ngadepin orangnya? Orang yang gimana? Kita mulai perintisan kan? Ya, kita mulai perintisan. Otomatis ketika kita bawa firman, kita meyakinkan orang loh, ya, susah dong. Jadi sebelum kita masuk kampung, ya karena di sini kan Dayak nih kan, satu desa aja masih bisa banyak suku. Oke. Nah, sebelum kita masuk kampung, gak usah deh ujuk-ujuk langsung bawa firman. Gak bisa. Oh gitu. Ingat pendahulunya No Mention? Ya, di Tanah Bata itu kan, mereka kan datang, itu langsung bawa firman. Dimakan lah. Dimakan. Bro. Iya benar sih. Makanya ketika No Mention datang di Tanah Sumatera, yang dia bikin apa? Dia pelajari dulu bahasanya, dipelajari dulu adat budayanya, baru firman itu bekerja. Begitu juga kita di sini, kita pelajari dulu budaya mereka. Kita pelajari dulu, karena apalagi di sini kan masih banyak animisme, dinamisme. Ya. Kita nggak bisa langsung itu haram, Tuhan marah, habis kita. Nah, makanya bukan berarti kita kompromi dengan dosa ya, bukan. Tapi ya kita melalui pendekatan dulu. Kita
adakan pendekatan emosional sama mereka. Jadi Setelah- kita bisa secara kemanusiaan dulu. Nah. ya. tapi bukan berarti tentang kita mengkristenkan mereka dengan 1 kilogram beras, enggak ya. Tapi Yang pertama dong. Di gereja. Iya. Ini pemikiran aku ya, Iya. mindset aku ya. Adanya Kristen di perintah itu menghilangkan budaya nggak? banyak orang, salahnya orang begini, apalagi yang di Kalimantan ya, mereka menganggap Kristen, terutama Protestan, apalagi GBI, mereka menghilangkan adat. Sebenarnya saya sudah sering kali bilang sama mereka, yang namanya kekristenan itu tidak menolak adat, tetapi yang harus kita lihat itu adat yang seperti apa. Kalau adatnya itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, seperti praktik penyembahan, perdukunan, ilmu hitam, okkultisme, animisme, dinamisme, itu kita tolak karena bertentangan sama firman Tuhan. Tapi kalau adatnya yang dia tidak bertentangan dengan firman Tuhan, contohnya tari-tarian, seni-seni, seni patung, atau apapun itu yang tidak keluar dari firman, harus kita lestarikan. Karena itu budaya. Karena itu budaya. Seperti contoh, kalau kita mau bikin gereja ini, kita bikin pilarnya dengan motif Dayak. Tidak apa, itu kan juga ada, yaitu ada motif, ada ukir-ukiran dan sebagainya. Nah, termasuk kayak di dalam gereja ada kalau Natalan contohnya, Iya. ada tarian-tarian Dayak, ya masalah. Setiap tahun kita Natal di gereja ada tarian adat, tarian Dayak itu. Anak-anak orang Dayak juga yang nari. Berarti nggak menghilangkan Enggak sama sekali. budaya dong. Enggak. Kecuali kalau budaya itu yang bertentangan firman Tuhan itu masih tinggi. Orang punya agama itu masih banyak. Ya. Enggak punya agama Bukan misionaris kita dong yang pertama ke sana. Sebelumnya kan ada. sebelumnya ada dari banyak pendeta-pendetanya, mungkin bahkan dikatakan pendeta senior, dan mereka backgroundnya mereka sudah memiliki gereja yang Besar. nilainya besar dan miliaran juga kan, tetapi ya karena mereka, menurut penilaian aku, mereka tidak bisa melakukan pendekatan emosionalnya, makanya mereka tidak diterima. Makanya mereka kayaknya langsung Langsung. hal-hal gitu kayaknya ya. Langsung dipatahkan sama mereka. Bahkan sampai ada yang parah itu, ada satu pendeta dia pakai motor, jadi diincar sama orang kampung dari bukit itu. Oh. Jadi dia pakai motor, dilempar batu, dirajam Dari langsung. Dari atas dirajam. Jadi dari motor Iya, langsung terbalik lagi tuh. iya. Gila. Dan akhirnya ya dia tembus di kampung paling ujung, namanya kampung Sungai Beruang. Oke, yang itu ya. Nah, Sungai Beruang. Tembus dia ke sana. Iya, dia bisa buka pelayanan di sana. Bangun gereja juga. Bangun gereja, ada gereja di sana. Berarti sesudah GBI perintah. Itu jauh sebelum perintah. Sampai sekarang masih ada. Masih ada gerejanya. Itu gereja dari 2000 berapa masuk di situ. Dia lempar batu, dirajam asli. Makanya sudah kalau di total itu ada mungkin 4 atau 5. Mas paling ngeri pengalaman pelayanan di pelosok. Kalau Di pengalaman demo pernah nggak? Lagi bayar makan. kalau gangguan bersih bukan hal ngeri sebenarnya. Karena sepeda berisiko itu sudah sering sih, bukan menjadi sesuatu yang ngeri. Sebenarnya kalau pelayanan di sini nih Ngeri. dibilang ngeri sih nggak ada yang ngeri. Mungkin kalau pengalaman yang apa ya, yang bikin kita sempat adanya patah semangat, mungkin ada seperti kalau kita pelayanan di pelosok, kita diperhadapkan dengan medan-medan yang sulit, kita diperhadapkan dengan apa peristiwa yang menjengkelkan, contoh kayak jauh dari kampung di tengah hutan bocor ban. Nah itu aku kepikiran kesana gimana itu. Ya kita jalani aja, cuman Didorong. ya didorong lah, gimana lagi, tahu sendiri kan jaraknya. Ya. Kita Gila. jangankan ke bengkel, ke kampung rumah satu itu jauh, Jauh ya. Nggak ada lampu lagi. nggak ada lampu. Maka sebenarnya kalau aku pelayanan jauh-jauh malam, yang kutakutkan bukan hantu, bukan orang, Tapi tapi hewan. motor. Iya sih. Motorku ini. Iya. Iya. Kalau udah Iya. mogok ya udah. Ya, ya sudah. Pasrah ya. Kalau pasrah. Makanya kalau ada apa Pak pelayanan ada tim nih, wah penting itu mekanik itu. Iya sih benar.
Oke, terakhir ya. Nah. Apa yang membuat itu karena lelah loh. Itu baru pertama. Dan Mas Rio sudah sampai berapa tahun sekarang mulai jalan? 2 tahun. Dan itu selalu menyala terus tuh gimana? Yang pertama, kita melakukan itu motivasinya apa? Iya, Nah, pokoknya itu. namanya lelah secara manusia pasti dong. Iya. Kita lelah, kita ngantuk, kita capek. Tapi yang kita lakukan ini untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan loh. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita ini melakukan pekerjaan Tuhan. Kita ini melayani orang. Dan kita ini juga figurnya orang. Kalau kita kan sebagai gembala yang jadi figurnya orang, wah, dia aja dalam melayani Tuhan loyo, bagaimana dengan kita yang jemaat-jemaat biasa seperti itu. Jadi kita tuh juga harus bisa menjadi contoh bagi jemaat yang lain, bahwa melayani Tuhan tuh harus ada yang dikorbankan. Iya. Melayani Tuhan harus ada yang dikorbankan. Bayar harga itu. Korban waktu, korban tenaga, korban harta. Apa yang kita korbankan? Apa yang kita punya? Makanya saya selalu tekankan sama jemaat, apa yang kamu punya saat ini, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan berkati kamu dengan harta yang berlimpah, pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan berkati dengan tubuh yang sehat, fisik yang bagus, yang prima, dukung pekerjaan Tuhan. Kerja bakti, bangun gereja, aktif dalam pelayanan. Nah, apa yang kita punya saat ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, aku masih ingat ya. Khotbah Mas Rio di 2 Korintus 8 tentang pelayanan kasih. Dan di situ ternyata mempersembahkan atau memberi yang terbaik itu bukan dengan materi ya. Bukan dengan Tapi ya dengan segenap hati kita. Iya. Dengan Yang kita punya itu apa? Iya. Kalau kita masih punya waktu, ya kasih waktu itu untuk Tuhan. Ya, waktu untuk Tuhan. Kalau kita masih punya diberikan kesehatan, ya gunakanlah kesehatan itu untuk memuliakan Tuhan. Namanya lelah, namanya capek. Orang kita duduk lama aja bisa capek kok. Gitu ya. Cuman kan kembali lagi, kita capeknya capek apa dulu? Kita capek untuk diri kita sendiri atau kita capek memuliakan Tuhan? Nah, gitu. Jadi lebih baik kan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kenapa yang bikin menyala-nyala? Karena apa yang aku lakukan ini bukan untuk diriku tapi untuk Tuhan. Nah, apa yang aku lakukan saat ini ya untuk memuliakan Tuhan. Masih banyak sekali orang-orang yang masih belum terima Tuhan, itu menjadi motivasi aku. Ayo, sebisa mungkin kita jadi berkat. Sebisa mungkin kita bisa menjangkau banyak orang bahwa ini loh, Tuhan itu baik sama kita. Ya. Itu mantap. Bukan dengan embel-embel berpuluhan, sembahan, enggak. Karena banyak sekali orang-orang yang ketika ditanya, Pak, bisa kan pelayanan di sini, PK-nya berapa? Masih banyak, bro. Iya sih, benar. Beda ya. Aku langsung to the point aja. Beda ya. Pelayanan di bensin, biaya kita di situ juga dengan persembahan itu lebih banyak pengeluaran dari ini ya. Nggak ada apa-apanya coba kita pikir ya. Kita pergi itu paling tidak 300 harus pegang di dompet. Itu untuk makan bensin. Belum kalau kita trouble di jalan, contoh ban kita bocor atau ada kerusakan di motor. Karena kan yang kita lewati ini kan bukan aspal terus. Kita ngelewati jalan-jalan yang rusak, otomatis akan ada spare part yang harus rusak di perkampungan. Kalau kita trouble-nya di hutan, udah masuk hutan, bingung. Mau nggak mau kita tuntun itu motor. Oke. 10.53 kita makan dulu kali ya. Sekarang tuh jam 11 ya, boleh lah. Iya. Nanti kita kasih makan babi jam 1 sih. Ya, bisa. Oke deh guys. Thank you ya sudah nonton. Shalom Tuhan berkati. Lewandowski, waduh,